Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Asyira. Dalam video kali ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kebijakan moneter. Langsung saja ke pembahasan kita. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai kebijakan moneter. Yang pertama yaitu apa itu kebijakan moneter? Kebijakan moneter adalah sistem kontrol bank sentral terhadap besaran moneter, seperti jumlah uang beredar, uang primer, kredit perbankan, dan suku bunga. Tujuan kebijakan moneter adalah untuk mencapai keseimbangan domestik dan mencapai tujuan ekonomi makro, seperti menjaga stabilitas ekonomi melalui kesempatan kerja, stabilitas harga, dan keseimbangan neraca pembayaran. Kebijakan moneter memiliki hubungan erat dengan kebijakan fiskal. Keduanya menjadi instrumen kunci dalam mengatur perekonomian suatu negara. Contoh kebijakan moneter yang diterapkan di tanah air adalah ketika Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan untuk mengendalikan inflasi saat terjadi kenaikan harga secara signifikan. Adapun jenis kebijakan moneter terbagi menjadi dua, yaitu kebijakan moneter ekspansif, yaitu tindakan untuk merangsang pemulihan ekonomi ketika terjadi resesi. Misalnya dalam suatu situasi ekonomi lesu seperti pandemi, Bank Indonesia menerapkan kebijakan ini dengan menurunkan tingkat suku bunga. Tujuan utamanya adalah mengatasi pengangguran dan meningkatkan daya beli masyarakat. Kebijakan ini juga dikenal sebagai kebijakan moneter akomodatif. Yang kedua yaitu kebijakan moneter kontraktif, yaitu tindakan yang mempertahankan suku bunga jangka pendek di tingkat yang lebih tinggi dari biasanya atau mengurangi jumlah uang beredar. Langkah ini bertujuan untuk mengurangi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek dan menurunkan tingkat inflasi. Kemudian instrumen kebijakan moneter. Yang pertama yaitu kebijakan diskonto atau discount rate. Instrumen ini mengukur tingkat suku bunga bank di mana kondisi peminjaman dana antar bank umum kepada bank sentral dapat mengatur peredaran uang secara teratur. Yang kedua, operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka menjadi instrumen saat pemerintah mengontrol peredaran uang melalui penjualan atau pembelian surat-surat berharga pemerintah. Yang ketiga yaitu kebijakan rasio cadangan wajib. Instrumen rasio cadangan wajib digunakan ketika Bank Indonesia berusaha mengurangi cadangan kas uang bank dengan mengedarkan uang melalui pinjaman. Yang keempat, penetapan suku bunga acuan. Bank Indonesia mengendalikan peredaran uang melalui penetapan suku bunga. Suku bunga yang ditetapkan oleh Bank Indonesia menjadi acuan bagi bank umum di seluruh Indonesia dalam menjalankan aktivitasnya. Yang kelima yaitu imbauan moral. Instrumen terakhir adalah imbauan moral, di mana Bank Indonesia sebagai bank sentral memberikan imbauan kepada seluruh bank umum untuk menjalankan kebijakan penurunan atau peningkatan suku bunga pinjaman. Adapun kerangka strategi kebijakan moneter, yang pertama yaitu exchange rate targeting. Strategi kebijakan dengan menetapkan nilai mata uang domestik terhadap harga komoditi tertentu yang diakui secara internasional seperti emas atau mata uang negara-negara besar yang memiliki laju inflasi rendah. Yang kedua yaitu monetary targeting. Strategi kebijakan dengan menetapkan pertumbuhan jumlah uang beredar dengan harapan masyarakat dapat mengetahui arah kebijakan moneter. Yang ketiga yaitu inflation targeting. Inflation targeting merupakan strategi kebijakan dengan mengumumkan kepada publik mengenai target inflasi jangka menengah dan komitmen bank sentral untuk mencapai stabilitas harga. Yang keempat yaitu implicit target. Strategi kebijakan tanpa penargetan secara tegas, namun tetap memberikan perhatian dan komitmen untuk mencapai tujuan akhir kebijakan moneter. Baik, sekian dari video pembahasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.